Oke, baik ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya kita akan bertemu dan membahas tentang sesi dalam modul 4, yaitu perlindungan anak. Oke, sebelumnya kan pemutaran video tentang cerita si Getun kita kan sudah melihat secara bersama bagaimana si Getun ini. Nah, apakah si Getun ini termasuk anak yang istimewa atau tidak? Nah, sebelum saya menjelaskan yang berkaitan dengan anak istimewa, kira-kira Bapak Ibu sekalian atau Ibu-ibu sekalian, dalam video tadi kira-kira apa hikmah yang bisa terpetik dalam cerita si Getun ini? Oke, wakili, siapa yang mau jawab? Silakan, saya berikan waktu dan kesempatan. Getun adalah gadis muda yang berada pada sekolah dasar. Dia memiliki kecacatan, yaitu tidak memiliki lengan. Terus dia juga bisa beraktivitas seperti anak normal pada umumnya, yaitu anak normal yang memiliki lengan. Seperti dia bisa melakukan aktivitas seperti mencuci piring dan lain sebagainya. Dan yang lebih istimewanya lagi, si Getun ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian, tepat sekali dan luar biasa, benar sekali. Kemudian saya mengulangi, saya akan menjelaskan bahwa si Getun ini adalah anak gadis umur yang umurnya 9-10 tahun. Nah, si Getun ini adalah siswa SD yang berprestasi di kelasnya. Di samping keterbatasan si Getun yang memiliki cacat fisik, tapi si Getun mampu beraktivitas layaknya anak-anak normal yang lainnya. Nah, si Getun ini termasuk atau tergolong anak-anak yang istimewa. Nah, dari cerita film si Getun juga kita sudah memahami bahwa hikmah yang kita ambil dalam cerita ini atau dalam film ini, poinnya adalah ternyata anak yang cacat fisik tidak membatasi anak untuk berekspresi, untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian sebelum saya menjelaskan yang berkaitan dengan siapa saja sih yang termasuk anak-anak yang istimewa, atau ibu-ibu yang mau menjawab langsung silakan. Yang termasuk dalam kategori anak-anak istimewa. Nah, si Getun tadi kan termasuk dan tergolong daripada anak-anak yang istimewa. Nah, kira-kira pengertian atau dalam pengelompokan anak yang istimewa itu seperti apa sih? Yang mau menjawab, yang bisa menjawab? Mungkin pengelompokan anak istimewa itu seperti cacat fisik, cacat mental, tunarungu, tunawisma, tunanetra. Oke, tepat sekali. Namun sesuai dengan penyampaian ibu-ibu itu benar sekali, dan saya akan mencoba mengulang. Saya akan memberikan gambaran dan pengertian bagaimana sih tentang anak yang istimewa itu. Oke, anak yang istimewa, perhatikan di sini ibu-ibu, anak yang istimewa adalah anak yang memerlukan perhatian karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, sosial dan lain sebagainya, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Ini yang berkaitan dengan atau arti kata lain daripada pengertian anak istimewa. Nah, selanjutnya pengelompokan anak istimewa ini yang berlandaskan
dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pada pasal 3 ayat 2 ini ada 10 pengelompokan anak istimewa. Ya, sesuai yang dijelaskan sama ibu tadi, ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, anak yang berkesulitan belajar, yang lambat belajar, mengalami spektrum autisma atau memiliki gangguan motorik. Yang kesekiannya menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang dan zat aditif yang lainnya, memiliki kelainan lainnya atau tunaganda. Ibu-ibu sekalian, jadi anak-anak atau tetangga kita yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang itu dimasuk kategorikan adalah anak yang istimewa. Jadi dalam pengelompokan ini menurut Permendiknas yang bersangkutan itu adalah anak yang tergolong atau kategori anak yang istimewa. Kemudian selanjutnya sebelum saya menjelaskan tentang rentan anak yang mendapatkan kekerasan, anak yang istimewa kan begini. Anak yang istimewa ini, yang tergolong istimewa ini yang kita kelompokkan itu rentan mendapat kekerasan. Ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah membahas yang berkaitan dengan siapa saja sih yang termasuk dengan anak-anak istimewa. Dalam Diktat 18 tadi atau di buku pintar di halaman 28 sudah saya sampaikan yang termasuk dengan anak-anak istimewa. Barangkali bisa diingat salah satu anak-anak yang istimewa tadi, coba jelaskan 2 atau 3, sebutkan. Siapa sih yang termasuk dengan anak istimewa ini? Tunarungu, tunawicara, tunawisma. Oke. Yang selanjutnya banyak hal yang tergolong anak yang istimewa ini atau anak yang tergolong anak istimewa. Di samping ada tunarungu, tunawicara atau yang disabilitas pun sama halnya dengan anak-anak yang tergolong istimewa. Kemudian selanjutnya memperhatikan itu bahwa anak yang istimewa itu rentan mendapatkan kekerasan, sehingga kewajiban kita sebagai orang tua atau sebagai makhluk sosial itu harus melindungi anak-anak yang tergolong anak istimewa ini. Nah, kemudian saya tanya sama ibu-ibu sekalian, setiap anak yang istimewa, ketika kita melihat di samping rumah kita atau tetangga kita yang melakukan pemojokan, yang melakukan pembulian, kekerasan terhadap anak yang istimewa, kira-kira apakah itu contoh yang baik ataukah tidak? Saya tanya. Tidak. Oke. Jadi ketika kita melihat tetangga kita, kemudian di keluarga kita yang sering membuli anak-anak yang istimewa ini, entah dia membuli, menghina, mencaci, memaki dan lain sebagainya, ini tidak diperkenankan dan ini termasuk contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tidak bernorma. Nah, kewajiban kita sebagai yang tergolong anak-anak normal atau makhluk sosial, kita harus perlu melindungi, memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tergolong anak istimewa ini. Nah, karena kebiasaan kita ketika ada anak yang dalam sekolah kita misal atau dalam di lingkungan sekitar kita ada salah satu anak yang memiliki ada sedikit kelainan, pengalaman yang terjadi, kita sering membuli, kita sering memojokkan,
kita sering mencaci, mengatai bahwa anak ini foto dan lain sebagainya. Nah, padahal ibu-ibu perlu saya tegaskan bahwa hal-hal yang semacam ini tidak perlu harus kita ulangi. Nah, sebab ini adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan yang tidak mestinya kita lakukan. Sebab apa? Dalam prinsipnya bahwa anak yang istimewa ini perlu harus kita jaga, perlu harus kita hindari, perlu kita memberikan perlindungan dengan cara kita memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, menghargai pendapatnya layaknya anak-anak normal seperti yang kita lihat pada umumnya. Nah, sehingga penelantaran atau pemojokan terhadap anak-anak istimewa itu tidak akan dan sudah tidak akan ada lagi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa anak yang rentan mendapatkan kekerasan ini harus kita lindungi dan harus kita memberikan perlindungan, sering memberikan perhatian, menghargai pendapat, menghargai kebebasannya, supaya anak ini tidak mendapatkan kekerasan, lebih-lebih anak yang tergolong istimewa ini. Nah, dari cerita film Si Getun tadi, kita kan sudah melihat bahwa Si Getun ini orang tuanya tidak minder, orang tuanya justru bangga. Di tengah keterbatasan yang dialami oleh anaknya Si Getun, tapi orang tuanya merasa bangga bahwa di samping keterbatasannya, anaknya Si Getun ini mampu meraih prestasi di kelasnya. Di aktivitas-aktivitas yang lain, Si Getun juga bisa melaksanakan, juga bisa melakukan, seperti memencet HP, mencuci piring, belajar dan lain sebagainya. Nah, ini juga dari contoh cerita atau hikmah cerita dari Getun, kita akan mengetahui bahwa yang tergolong anak-anak istimewa ini tidak boleh kita sewenang-wenang dan tidak boleh kita melakukan kekerasan terhadap anak yang tergolong anak istimewa tersebut. Oke, selanjutnya sebelum saya tutup, perlu juga saya tegaskan ibu-ibu sekalian bahwa sesuai dengan pertemuan kita pada malam ini atau pada kesempatan ini, apa yang saya sampaikan mestinya nanti harus ada yang dibawa pulang, harus ada yang disampaikan kepada suami, anak-anaknya, orang tuanya, bahwa yang kita pelajari pada pertemuan ini bisa dipraktekkan lewat bisa kita praktekkan di rumah, di rumah orang tua, bisa di rumah sendiri, atau berdiskusi dengan keluarga yang lainnya. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan yang belum jelas barangkali? Tidak ada. Oke, kalaupun memang sekiranya tidak ada, kita langsung tutupi pertemuan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang bernilai lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.